apakah Jokowi itu memang Fir'aun bagi Indonesia? Yang pertama, kita cari tahu dulu siapakah itu Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar yang punya otoritas setara dewa sekaligus penguasa Mesir kuno. Jadi, Fir'aun itu bukan nama orang, melainkan gelar kekuasaan di zaman Mesir kuno. Itu adalah gelar bagi raja-raja. Dan salah satu Fir'aun yang menjadi simbol kekejaman pemimpin yang sangat otoriter dan penindas yang tidak manusiawi adalah Fir'aun yang memimpin bangsa Kipti atau Mesir kuno pada zaman Nabi Musa. Dan Fir'aun di era Nabi Musa tersebut mempunyai sifat sombongnya sampai bikin iblis itu marah. Bukan karena soal disaingi sifat sombongnya, tetapi yang parah dari Fir'aun di eranya Nabi Musa itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia memaksa mewajibkan semua orang untuk menyembahnya, termasuk Nabi Musa juga. Makanya Fir'aun menolak untuk ikut ajarannya Nabi Musa. Kenapa tadi saya katakan iblis sampai marah dengan Fir'aun? Karena iblis itu meskipun dia sombong, tidak patuh dengan Yang Maha Kuasa, dia tidak berani mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena iblis itu tahu dan percaya Sang Maha Pencipta, Allah itu ada. Makanya iblis gemes melihat kegilaan Fir'aun tadi. Itu definisi tentang siapa Fir'aun yang dianggap sebagai raja yang mengaku Tuhan, yang punya sifat sangat sombong, yang aniaya dan sangat kejam. Siapakah Jokowi? Jokowi adalah yang menjabat presiden negara Indonesia sekarang. Dan apakah itu presiden negara? Presiden negara atau pemimpin negara adalah jabatan individual atau kolektif yang berperan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Lah, kepala negara itu punya hak dan tanggung jawab politis yang ditetapkan atau diatur sesuai dengan konstitusi negara. Jadi, ada aturan dan tanggung jawabnya, alias tidak bisa seenaknya sendiri seperti Fir'aun. Jadi secara sistem dan secara fungsi, raja atau Fir'aun dengan fungsinya presiden itu sudah tidak sama. Lah, terus dari sisi manakah kesamaannya? Coba kita cari lagi. Fir'aun kejam dan menindas, yang tidak patuh bisa dihukum sesuka hatinya. Apakah di Indonesia sekarang seperti itu? Tentu tidak bisa. Karena negara Indonesia itu negara demokrasi, setiap warga negaranya punya hak dan kebebasan berpendapat dengan aturan yang ada. Kritik pemerintah tidak dipenggal dan dikubur hidup-hidup. Indonesia ada badan seperti Hak Asasi Manusia, ada dewan yang dipilih untuk mewakili rakyat yang terlibat dalam kendali pemerintahan juga. Fir'aun mewajibkan semua orang untuk menyembahnya dan mengaku dia Tuhan. Apakah di Indonesia sekarang dipaksa dan diwajibkan untuk menyembah presiden? Tidak. Apakah pemimpin Indonesia sekarang tidak punya agama seperti Fir'aun yang menolak ajaran Nabi Musa yang diutus oleh Yang Maha Kuasa? Presiden Indonesia sekarang faktanya beragama Muslim.
menunaikan ibadah haji ke Mekah, berziarah ke makam Nabi Muhammad, mendapatkan kehormatan dan berhubungan baik dengan keluarga kerajaan Arab Saudi, dekat dengan para pengemuka agama dari berbagai lintas agama. Berarti tidak sama juga dengan Fir'aun. Mulai dari sistem kekuasaan, dari pemerintahan, dan dari sisi peradaban dan keagamaan pun tidak ada yang sama. Berarti yang katanya Indonesia sekarang dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi, atau bisa diartikan Jokowi adalah Fir'aun bagi Indonesia, itu tidak masuk akal, tidak bisa disamakan dan tidak ada kesamaan antara kekuasaan Jokowi dan kekuasaan Fir'aun. Lantas kenapa kok disama-samakan? Yaitu asal disamakan saja, disama-samakan sendiri, dikait-kaitkan sendiri tanpa menilai dengan berbagai sudut pandang yang bijak, yang seharusnya sifat bijak itu dimiliki oleh seseorang yang menyandang sebutan budayawan, negarawan, dan cendekiawan. Ini yang harus diwaspadai, harus hati-hati. Siapapun yang memiliki kapasitas diikuti orang banyak atau orang awam, itu harus berhati-hati dalam bertindak dan juga dalam berbicara di depan publik. Karena jika yang ditebarkan adalah perilaku-perilaku atau ucapan keburukan, hal tersebut bisa dianggap kebenaran padahal menyesatkan dan merugikan. Saudaraku semua, juga jangan sampai meniru Fir'aun secara sudut pandang spiritual. Seperti apakah miniatur Fir'aun secara sudut pandang spiritual? Ya, orang yang merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Contohnya, menuhankan pemikiran, menuhankan akal pikirnya sendiri atau sudut pandangnya sendiri, menuhankan pemahamannya dan apa yang menjadi prinsipnya adalah yang dianggap paling benar, dan orang lain dipaksa untuk mengakui pembenarannya tersebut, dan itu menumbuhkan sifat-sifat yang aniaya terhadap orang lain. Contoh lain juga berkata dan berbuat semaunya sendiri tanpa mempedulikan aturan-aturan kehidupan, mulai aturan-aturan atau hukum agama, hukum negara, tidak mempedulikan moralitas, adab, tata krama, budi pekerti, dan akhlak yang mulia, tidak mau hidup dengan aturan agama atau aturan negara yang dibuat untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tersebut yang seperti itu adalah miniatur Fir'aun dari sisi lain, dari sudut pandang spiritual. Dan hal tersebut harus kita tinggalkan demi kerukunan, demi kedamaian dalam hidup bermasyarakat, agar bangsa dan negara kita itu tidak terpecah belah, tetap rukun, damai dan sejahtera atas kerelaan Yang Maha Kuasa.